Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jatika Sari, peserta Laksar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 15, Kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan mind map yang berisi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Berikut penjelasan. Berikut adalah mind map mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan, di dalamnya menjelaskan tentang yang pertama, definisi dari wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang keempat adalah 4 identitas nasional NKRI. Sedangkan pada pembahasan bela negara terdapat 4 bahasan juga. Yang pertama adalah definisi dari bela negara itu sendiri. Yang kedua, dasar hukum dari bela negara. Yang ketiga, nilai dasar bela negara. Dan yang keempat adalah implementasi bela negara bagi ASN. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pembahasan kedua dari wawasan kebangsaan adalah mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Sejarah pergerakan kebangsaan di Indonesia ini diawali oleh berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia atau PI yang dibentuk pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Yang ketiga adalah Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I dilaksanakan di Batavia, Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jalan Krawai nomor 106 Jakarta dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang keempat adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan tujuan mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dengan tujuan melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pembahasan ketiga dari wawasan kebangsaan adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara.
Apa saja 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi atau dasar hukum negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Dan yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini merupakan negara merdeka dengan keberagaman yang ada di dalamnya. Pembahasan terakhir dari wawasan kebangsaan adalah mengenai 4 identitas nasional NKRI. Apa saja 4 identitas nasional NKRI? Yang pertama adalah bendera. Bendera Indonesia berwarna merah putih dan sekarang kita kenal dengan sebutan Sangsaka Merah Putih. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara Indonesia ini berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah berjudul Indonesia Raya. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh penciptanya yaitu Wage Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Selanjutnya kita memasuki pada pembahasan bela negara. Yang pertama adalah definisi dari bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua adalah dasar hukum bela negara. Apa saja dasar hukum yang mendasari bela negara? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pembahasan yang ketiga pada bela negara yaitu nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara ini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir pada bela negara yaitu implementasi bela negara bagi ASN. Yang pertama adalah melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional. Yang keempat, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Yang kelima, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
Yang keenam, bangga menggunakan hasil produk asli Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.